Komisi 4 DPRK Aceh Selatan memanggil pihak Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terkait permasalahan sampah di lintasan Gampung Luk Bengkuang, Gampung Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan, Selasa 31 Agustus 2021. Anggota Komisi 4 DPRK Aceh Selatan terdiri dari Siska Alfiadi Rajo Evi, Baital Mukadis, Asmara Mirwan, dan anggota fraksi Demokrat Haji Helmi Karim, masing-masing menyampaikan permasalahan sampah tersebut kepada pihak DLH. Siska Alfiadi Rajo Evi menyatakan akibat lemahnya kontrol penanganan sampah di pusat kota Tapak Tuan terkesan dibiarkan menumpuk. Mungkin itu yang digambarkan oleh teman-teman tadi adalah bentuk akumulasi kekecewaan kami karena berulang-ulang kita memanggil Pak Penasi dan juga menelpon mungkin menyampaikan beberapa hal termasuk hal sampah. Ini mungkin kami minta tanggapan dari pihak dinas, siapa saja yang boleh menanggapi. Nanti sudah pasti ada nanti diskusi lain yang akan kita sampaikan. Silakan. Sudah terbuka dari saya. Nanti kita langsung saja berdiskusi untuk sementara. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menyampaikan beberapa tanggapan atau saran arahan atau solusi akan diusahakan. Kami dalam rangka ulang tahun Demokrat. Jadi waktu dalam perjalanan menuju arahnya ke Penanggulas untuk penyerahan sembako, ya kami berhadapanlah dengan pegawai pembersihan atau sampah di lokasinya di daerah Penanggulas. Jadi sehingga saya bertanya, loh bapak-bapak ini sampahnya kok bisa begini? Aduh Pak, iya Pak, ini tempat transit katanya. Boleh jadi nama saya, tetapi jangan begini katanya, ini merusak pencemaran. Oh, dia bilang ini bukan kerjaan kami Pak, kerjaan orang truk. Ya kita nggak tahu lah, mau becak mau truk, jangan sampai kerjaan begitu. Jadi sampahnya itu loh Pak, bukan sekedar di lokasi transit saja. Saya kecewa sekali saya melihat keadaan seperti itu. Di pinggir jalan tuh Bapak bertaburan itu sampah-sampah ampes tuh anak-anak itu. Nah, jadi saya bilang kok bisa begini? Ya namanya orang pekerja jawab pun nggak banyak kan? Nggak mungkin dia jawab detail sekali. Nah inilah pada hari ini kehadiran bapak-bapak ini kami memanggil itu supaya ada solusinya dan jangan ada lagi yang terjadi yang seperti yang kami lihat. Ada bapak pula di sini sembarangan itu Pak, tidak ada perangkatnya di sana. Kalau bapak mau lihat fotonya boleh ya? Boleh? Sudah? Nah, ini ada buktinya, bukan kami merekayasa. Mungkin tidak sampai dari 500%, tapi memang satu hal secara persyaratannya terpenuhi karena jauh dari pemukiman. Itu yang pertama. Kita ketahui dulunya itu malah bukan di tempat operasinya, malah di rumah sakit ya, di dinas kesehatan dulunya, malah itu memang berdekatan berdampingan dengan pemukiman. Tetapi kita ambil inisiatif istilahnya karena harus berjarak dia dengan pemukiman, maka kita ambillah tempat lokasinya itu di atas di dua bulan di sana juga istilahnya itu lepas dari pemukiman. Jadi kita ketahui juga bahwasannya di Tapak Tuan ini memang untuk lokasinya itu Pak, untuk sana-sana sulit kita memperoleh dana, tidak ada lagi dan tidak ada orang yang mau menjual sembarangan kalau tanah sekarang. Nah, dengan apalagi kalau itu peruntukannya untuk sampah. Dan kita memang pada dasarnya memilih tempat sampah atau TPS ini dikarenakan tempat pembuangan sementara, artinya hanya becak yang kita porsikan untuk itu. Jadi untuk sementara pengangkutannya yang dibawa oleh ke Amrol katakanlah seperti itu. Tetapi pengangkutannya untuk membuang pos sebagai pos daripada pembuangan becak-becak sampah yang ada di Tapak Tuan.
Jadi bawa ke sana, nantinya dari situ diangkat ke TPA. Jadi istilahnya memang lokasinya itu untuk sementara, pembuangan tempat sementara. Namun demikian, banyak juga komplain-komplain masyarakat memang yang muncul karena apa? Karena itu baru dibebaskan, lahannya baru saja dibebaskan. Jadi baru tahun belakangan ini, tahun 2020 itu bebasannya. Namun kedepannya kalau anggaran yang memungkinkan, mungkin kita harus harus membuat pagarnya sehingga nantinya pembuangannya pun akan tertib dan tidak nampak keluar walaupun di dalamnya. Tapi kita mengharapkan agar tertib di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang menyangkut dengan kedua, kenapa sampah-sampah itu sampai ke pinggir jalan, pembuangannya itu tidak terarah. Ini dapat juga kami sampaikan bahwa kalau penanganan sampah itu memang kita tidak hanya dinas lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Misalnya kita harus